Bupati Pekalongan, Fadia Arafi, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan kerja bersama lintas wilayah. Hal tersebut disampaikan menyusul banjir yang melanda sejumlah kawasan, khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan dan beberapa kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi. Menurut Bupati Fadia, pemerintah Kabupaten Pekalongan sebenarnya telah menyiapkan dan mengoperasikan rumah-rumah pompa berkapasitas besar untuk mengatasi genangan air. Namun, kondisi geografis Kabupaten Pekalongan yang berdampingan langsung dengan Kota Pekalongan membuat limpahan air dari wilayah sekitar turut masuk ke wilayah kabupaten, sehingga penanganan banjir menjadi lebih kompleks. Ini bukan persoalan satu daerah saja. Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi perlu kerja bersama dan koordinasi lintas daerah, tegasnya kepada tribunjateng.com, Selasa, 20 Januari 2026. Fadia menjelaskan, percepatan penyedotan air terus dilakukan dan akan ditingkatkan ke depan, termasuk dengan rencana penambahan rumah pompa. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan salah satu visi utama pemerintah daerah. Selama 2 hingga 3 tahun terakhir, Kabupaten Pekalongan relatif tidak mengalami banjir besar berkat konsistensi penanganan yang dilakukan, ucapnya. Terkait meluapnya sungai, Bupati Fadia menilai bahwa bencana banjir tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada satu wilayah tertentu. Kabupaten dan Kota Pekalongan memiliki keterkaitan aliran air, sehingga diperlukan semangat kebersamaan dan saling membantu dalam menghadapi bencana alam. Mengenai kemungkinan penetapan status tanggap darurat, Fadia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera menggelar rapat bersama Wakil Bupati dan jajaran terkait. Keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi terkini di lapangan, imbuhnya. Kita melihat memang ada beberapa daerah di Kabupaten Pekalongan ini di beberapa kecamatan yang terkena dampak banjir, dan di mana sebetulnya kami juga sudah menyiapkan rumah-rumah pompa besar yang sudah berfungsi juga, tapi karena memang kita harus mengakui bahwa Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan itu bersampingan, bersebelahan, sehingga pelimpahan air juga dari daerah lain itu masuk ke Kabupaten Pekalongan. Ini yang membuat kita akhirnya jadi ya memang kerepotan. Nanti insya Allah mungkin kami harus koordinasi dengan daerah kita di sebelah Kota Pekalongan juga, agar bagaimana cara menyedot air ini cepat, jadi PR-nya selesai. Sebenarnya ini adalah salah satu visi-misi saya yang utama, karena kalau saya sudah 2 tahun ini, setahu saya tidak pernah kita mengalami banjir seperti ini. 2 tahun atau 3 tahun ya, kalau nggak salah. Saya 2 tahun, 3 tahun ini saya nggak pernah seperti ini. Karena saya benar-benar konsisten habis untuk soal banjir yang saya harus selesaikan. Tapi begitu tadi sungai dari Bermi Meduri itu meluap dari kota meluap masuk ke Kabupaten Pekalongan. Ya juga ini yang kita nggak bisa menyalahkan daerah sebelah kita juga ya, karena ini juga bencana dari Allah kan, dan kita bersebelahan, berdampingan, bersaudara, sehingga harus sama-sama saling bantu membantu lah. Nanti insya Allah kita akan merapatkan kembali bagaimana kita untuk menambah beberapa rumah pompa lagi, sehingga penyedotannya harus cepat selesai. Bu, untuk status tanggap darurat apakah sudah dilakukan Bu di Kabupaten Pekalongan Bu? Kalau Kabupaten Pekalongan nanti harus saya rapatkan dua hari ini beserta Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda, status tanggap darurat kita seperti apa. Kalau kami anggap perlu, kami akan keluarkan status tanggap darurat. Tapi kalau kami anggap masih bisa kami tangani, ya tidak bisa.